Halo semuanya, perkenalkan saya Airin Jessica Suntantri dengan NIM 411-222-073, mahasiswi jurusan Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara. Nah, pada video kali ini saya akan membahas hasil analisis artikel jurnal Sinta 3 yang berjudul Digital Course Application Development Using Multi-Platform Framework and Clean Architecture. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan beberapa bagian penting dari artikel, mulai dari abstrak, latar belakang penelitian, metodologi penelitian, sampai melakukan perbandingan dengan artikel ilmiah yang telah saya buat sendiri. Selain itu, saya juga akan menjelaskan perbedaan struktur, isi, dan juga kualitas artikel, serta kekurangan yang masih perlu diperbaiki agar artikel saya dapat lebih mendekati standar jurnal yang sudah terakreditasi. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Masuk ke pembahasan tentang identifikasi isi abstrak. Bisa dilihat dari tampilan tangkapan gambar abstrak yang saya ambil dari jurnal yang dipakai tadi. Dijelaskan bahwa pandemi tahun 2020 membuat pembelajaran digital berkembang pesat karena pada saat itu kita sedang lockdown. Namun, banyak learning management system atau LMS yang terlalu kompleks untuk kebutuhan kursus sederhana. Karena itu, penelitian ini bertujuan membuat aplikasi kursus digital yang lebih sederhana dengan materi berbasis video tutorial. Metode pengembangannya menggunakan framework multiplatform agar aplikasi bisa berjalan di berbagai platform. Ini bisa dilihat di line yang paling terakhir ini. Semua penjelasan tersebut terdapat pada bagian abstrak. Lanjut untuk menjawab apakah abstrak sudah mencakup inti artikel. Menurut saya abstraknya sudah cukup mewakili ya, karena pembaca sudah bisa memahami masalah yang sedang dibahas, tujuan penelitiannya apa, dan juga solusi yang ditawarkan. Selain itu juga dijelaskan bahwa aplikasi ini dikembangkan menggunakan framework multiplatform. Tapi bagian hasil penelitian masih dijelaskan secara singkat, jadi pembaca belum mengetahui lebih detail hasil pengujian atau evaluasinya hanya dari membaca abstrak. Oke, kita akan lanjut untuk isi latar belakang. Pada latar belakang dijelaskan bahwa perkembangan teknologi pendidikan membuat platform pembelajaran online semakin banyak digunakan. Namun, LMS yang ada umumnya terlalu kompleks untuk kebutuhan kursus sederhana karena memiliki terlalu banyak fitur. Selain itu, penggunaan cloud storage maupun media sosial sebagai media pembelajaran memiliki kelemahan juga, seperti tidak adanya struktur pembelajaran yang jelas, juga ada resiko pembajakan materi. Penelitian ini dianggap penting karena dibutuhkan aplikasi kursus digital yang lebih sederhana dan mudah digunakan. Ini untuk ringkasannya sudah saya coba untuk highlight ya, bisa dilihat. Lanjut, penulis juga membandingkan penelitian sebelumnya seperti membahas aplikasi kursus berbasis web, microservices, dan juga aplikasi Android. Dari situ si penulis menawarkan pengembangan aplikasi multiplatform menggunakan Flutter dan juga Clean Architecture. Untuk menjawab bagaimana latar belakang membantu pembaca memahami pentingnya penelitian, menurut saya latar belakangnya sudah sangat cukup membantu ya, karena pembaca sudah memahami alasan penelitian ini.
si penulis menjelaskan masalah yang benar-benar terjadi, seperti LMS yang terlalu rumit dan penggunaan sosial media dan juga cloud storage yang kurang efektif untuk khusus online. Nah, dari penjelasan tersebut, si pembaca jadi memahami bahwa aplikasi kursus digital yang lebih sederhana itu memang dibutuhkan. Nah, penelitiannya jadi terlihat relevan dengan kondisi pembelajaran digital saat ini. Lalu kita akan lanjut membahas komponen pada metodologi. Untuk metodologi yang digunakan di penelitian ini menggunakan metode prototyping, bisa dilihat skemanya seperti ini. Nah, untuk back-end dilakukan tahap analisis kebutuhan, perancangan arsitektur dan juga API-nya, lalu pengembangan sistem back-end dan juga evaluasi. Ini bisa dilihat sumbernya. Lalu penjelasan untuk front-end dilakukan analisis kebutuhan pengguna, desain UI UX, implementasi tampilan, integrasi API, dan juga evaluasi pengguna. Bisa dilihat lagi. Nah, untuk tools yang digunakan adalah Flutter Framework, Dart, sama Dogfrog yang udah dijelaskan di latar belakang tadi. Untuk database-nya sendiri digunakan Firebase Firestore. Nah, untuk evaluasinya, aplikasi ini digunakan black box testing. Untuk pengujian unit, pengujian integrasi, dan pengumpulan feedback dari pengguna, tabelnya bisa dilihat dari yang sudah dilampirkan di jurnal tersebut. Nah, apakah metodologinya sudah jelas? Menurut saya sudah sangat jelas karena setiap tahap pengembangan itu dijelaskan secara berurutan, mulai dari analisis sampai ke tahap evaluasi. Selain itu, tadi bisa dilihat lagi bahwa back-end sama front-end-nya juga dipisahkan. Jadi, lebih mudah dipahami. Untuk penggunaan metode prototyping juga sudah sesuai dengan tujuan penelitian karena aplikasinya dikembangkan secara bertahap dan akan terus dievaluasi selama proses pengembangan. Untuk detail jurnalnya sendiri bisa dilihat ini sertifikatnya. Nama jurnal yang menerbitkan artikel adalah JUTISI, Jurnal Teknik Informatika dan Teknik Informasi. Jurnal ini telah terakreditasi Sinta 3. Untuk artikelnya sendiri dipublis pada tanggal 27 Agustus tahun 2024. Kita lanjut untuk biaya publikasi di halaman informasi website JUTISI dicantumkan bahwa publication fee-nya free of charge atau gratis. Lalu saya penasaran kenapa publikasi JUTISI ini gratis. Saya cari dari internet lalu menemukan bahwa JUTISI itu publikasinya gratis karena dia didukung institusi. Spesifiknya oleh UK Maranatha yang menanggung biaya operasional jurnal, jadi nggak membebankan ke biaya penulis. Lalu dia juga sifatnya open access, jurnalnya emang untuk menyebarluaskan hasil penelitian, jadi nggak ada permasalahan hambatan publish jurnal karena masalah finansial tuh bagi penulisnya. Lalu ini juga bukan jurnal komersial, yang beda dari beberapa jurnal komersial yang membebankan article processing charge atau ABC yang tinggi. Untuk maksimal plagiasi Turnitin yang diperbolehkan seperti yang ditulis pada informasinya adalah sebesar maksimal 25%, juga untuk level plagiasi tergenerate AI yang diperbolehkan itu 25% juga. Untuk style citasi yang digunakan dalam penulisan artikel menggunakan IEEE style, ini ditandai dari yang
ditandain ini ya, numbering atau penomoran yang digunakan tanda kurung siku pada kutipan-kutipan ini. Terus juga di daftar pustakanya diurutin berdasarkan nomor referensi. Ini adalah ciri khas dari IEEE style. Setelah itu kita lanjut ke sesi selanjutnya yang membahas perbandingan artikel publikasi Sinta 3 yang tadi kita review dengan artikel yang telah dibuat oleh saya. Sebelum itu kita coba cek dulu untuk artikel yang saya buat. Artikel yang saya buat berjudul Implementasi Metode Content Based Filtering dengan Algoritma Cousin Similarity untuk Rekomendasi Produk pada aplikasi e-commerce B2B di PT Inovasi Teknologi Cemerlang. Ini bisa dilihat ada abstraknya, lalu ada pendahuluan yang disertai detail pengenalan permasalahan, urgensi penelitiannya apa, ulasan penelitian terkaitnya bagaimana, tujuan penelitiannya apa, lalu juga disertakan metode penelitian dengan gambar metodologi penelitian. Ini saya create sendiri dari Draw.io. Ini dijelaskan juga flowchartnya di sini. Nah, karena saya mengikuti template artikel yang diberikan, di sini tertulis bahwa hasil dan pembahasan tidak perlu diisi, dan kebetulan juga memang progres saya belum sampai ke hasil dan pembahasan, jadi ini masih kosong. Ini kesimpulannya saya tarik dari latar belakang dan juga metode penelitian yang ada. Jadi memang kesimpulannya belum saya simpulkan sampai ke hasil karena memang belum. Ini ada referensinya yang saya pakai, ini masih sedikit ya. Jadi saya rasa ini mungkin masih kurang untuk mendukung pengambilan topik untuk artikel saya. Ini kita bandingkan dengan ini. Jurnal yang tadi kita review ini dari website UTC-nya. Ini seperti ini, PDF. Kita cek isinya. Nah, ini bisa kita lihat ya, pengembangan aplikasi kursus digital menggunakan framework multiplatform dan clean arsitektur. Tadi di jurnal depannya tuh ini dalam bahasa Inggris, jadi judulnya saya ikut yang format bahasa Inggris. Seperti ini, dia punya abstrak, punya pendahuluan. Pendahuluannya sepadat ini ya, bisa dilihat ya. Lalu juga ada metode penelitiannya seperti ini tahapannya, lalu ada penjelasan use case. Nah, ini database-nya seperti ini adalah bukti dokumentasinya seperti ini. Ini sudah sampai ke hasil dan pembahasan. Lalu ini ada hasil pengujiannya seperti apa, dituangkan ke dalam tabel, lalu disimpulkan dari semua isinya. Nah, ini untuk daftar pustaka yang dipakai. Nah, oke, kita lanjutkan untuk perbandingan strukturnya. Jika dibandingkan dengan artikel Sinta yang tadi kita pilih, struktur artikel saya mungkin sudah mengikuti format artikel ilmiah seperti ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, dan juga kesimpulan. Tapi artikel jurnal Sinta tadi memiliki pembahasan yang jauh lebih lengkap karena sudah terdapat hasil implementasi, pengujian sistem, tabel evaluasi, dan juga dokumentasi tampilan aplikasi. Punya saya kan belum ada ya. Untuk isinya, artikel Sinta 3 tadi pembahasan lebih mendalam, punya saya masih umum.
Sinta 3 menjelaskan implementasi secara detail, punya saya masih dijelaskan dasarnya saja, jadi belum kuat untuk mendukung topik yang saya ambil. Lalu ada hasil pengujian dan evaluasi, sedangkan saya belum. Referensinya lebih banyak dan kuat dibandingkan referensi yang saya pakai. Untuk kualitasnya, artikel Sinta 3 sudah lebih ilmiah dan lengkap, sedangkan punya saya mungkin udah cukup baik untuk latihan ya. Tapi implementasinya belum dijelaskan, harus ada penguatan lagi di hasil penelitian, analisis pengujian, dan juga pembahasan ilmiahnya. Untuk identifikasi kekurangan sama hal yang perlu diperbaiki ini saling menjawab. Di identifikasi kekurangan, artikel saya bagian hasil dan pembahasan belum ada, maka yang perlu diperbaiki adalah menambahkan hasil implementasi aplikasi. Belum ada tabel pengujian sistem, diperbaiki dengan menambahkan pengujian sistem dan evaluasi. Analisis algoritma belum dijelaskan secara detail, maka saya harus tambahkan analisis hasil rekomendasi yang lebih detail. Referensinya masih terbatas, maka saya harus memperbanyak referensi ilmiah yang bisa mendukung topik yang saya ambil. Lalu belum ada gambar implementasi aplikasi, yang mana saya harus tambahkan gambar tampilan sistemnya. Lalu penulisan ilmiahnya masih perlu dirapikan, maka saya harus menggunakan bahasa yang lebih ilmiah dan lebih konsisten. Oke, baik, itu tadi pembahasan mengenai analisis artikel jurnal Sinta 3 beserta perbandingannya dengan artikel ilmiah yang sudah saya buat. Dari pembahasan tersebut yang disimpulkan, jurnal akreditasi Sinta tadi sudah sangat lengkap ya, dan pembahasannya sudah jauh mendalam, terutama pada bagian hasil penelitian, pengujian sistem, dan analisis ilmiah. Sedangkan menurut saya, artikelnya masih butuh pengembangan lagi agar kualitas penulisannya lebih baik dan lebih sesuai dengan standar jurnal ilmiah. Oke, baik, sekian dari saya penjelasannya. Terima kasih.